Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala amri dinnatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mata pelajaran fikih MTS kelas 8 semester 2. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama Mbak Alfi Sri Handayani dengan NIM 201190010. Kemudian Alif Fatul Rifaan dengan NIM 201190013 dan Mbak Anissa Ayu Fitria dengan NIM 201190029. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama, ketentuan sedekah. Ketentuan sedekah. Yang pertama yaitu pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh yang artinya memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Kemudian syarat dan rukun sedekah. Ada orang yang ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, akad atau ijab kabul, kemudian ada barang yang diberikan. Kemudian manfaat sedekah, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antara sesama. Kemudian sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Kemudian sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Kemudian sebagai penjaga hati dari kerusakan. Kemudian memadamkan murka Allah. Kemudian menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Kemudian melunakkan hati yang keras. Terus menambah umur, menghilangkan sifat sombong, menambah keberkahan harta benda, dan yang terakhir sebagai naungan di hari kiamat. Selanjutnya, ketentuan hibah. Yang pertama yaitu pengertian hibah. Secara bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu oleh seseorang ketika masih hidup kepada orang lain tanpa mengharap apa-apa dari orang tersebut. Hukum hibah adalah mubah atau boleh. Kemudian syarat dan rukun hibah, yaitu ada orang yang memberi hibah, ada orang yang menerima hibah, dan ada barang yang dihibahkan, dan yang terakhir ijab kabul. Terus macam-macam hibah, yaitu ada hibah barang, yaitu berupa materi atau berupa barang. Kemudian hibah manfaat, yaitu hibah agar bisa dimanfaatkan atau digunakan orang lain. Kemudian ketentuan hadiah. Yang pertama itu pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Hukum hadiah adalah sunnah. Kemudian syarat dan rukun hadiah, yaitu ada orang yang memberi hadiah, ada orang yang diberi hadiah, kemudian akad atau ijab kabul, dan yang terakhir ada barang yang diberikan. Kemudian persamaan dan perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah, yaitu persamaannya yaitu ada yang memberi, ada yang diberi, ada barangnya, dan ada ijab kabul. Kemudian perbedaannya ketiganya, kalau sedekah itu memberi sesuatu dengan mengharap ridha Allah. Terus kalau hibah memberi sesuatu tanpa mengharap balasan dari orang yang diberi. Dan yang terakhir hadiah. Hadiah itu memberi sesuatu untuk memberi penghargaan atas prestasi yang diraih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan haji dan umroh.
Pengertian haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Hukum dan dalil haji. Hukum dari dalil haji adalah hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dalil haji tercantum dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 97. Syarat wajib dan syarat syah haji. Syarat wajib antara lain Islam, balik, berakal sehat, merdeka, istihah, dan syarat syah haji adalah beragama Islam dan berakal sehat sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Rukun haji ada 6, antara lain ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul. Wajib haji yang pertama adalah berihram sesuai mikatnya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, di melontar jumrah Aqobah, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah, menjauhkan diri dari larangan ihram, tawaf, wada. Sunnah haji yang pertama mendahulukan haji dan daripada umroh, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Larangan haji ada larangan bagi jamaah pria, larangan bagi jamaah wanita, larangan bagi jamaah pria dan wanita. Dam atau denda dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak berupa kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Macam-macam haji, ada haji tamatu, haji ifrad, dan haji ihron. Tata urutan pelaksanaan haji ada ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqobah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, mabit di Mina. Yang kedua adalah ketentuan umrah. Pengertian umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridho Allah SWT. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Umrah terbagi menjadi 2, yaitu umrah wajib dan umrah sunnah. Syarat, rukun, dan wajib umrah. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Syarat umrah meliputi Islam, balik, berakal sehat, merdeka, istihah. Rukun umrah itu ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tata urutan pelaksanaan umrah adalah melakukan ihram dengan niat umrah dari mikat makani yang telah ditentukan, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad, dan selesai melakukan tawaf dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Syafa dan Marwah dihitung 1 kali, sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Selesai sa'i dilanjutkan tahallul dan akan diteruskan dari Mbak Alfi. Selanjutnya, ketentuan halal dan haramnya makanan. Ada 2, yang A, ketentuan makanan dan minuman yang halal, B, ketentuan makanan dan minuman yang haram. A. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. 1. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lainnya pada dasarnya adalah halal dan baik sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman harus halal. Suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal. Pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Kedua, halal cara mendapatkannya. 3, halal karena proses atau cara pengolahannya.
2. Jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. B. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. C. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. 3. Manfaat makanan dan minuman halal. A. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menanti perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. B. Menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. C. Menjadi sumber tenaga atau energi positif. D. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. E. Menjaga akal dan hati seorang mengonsumsi makanan dan minuman halal atau berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seorang. F. Rizki yang diperbolehkannya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Membawa ketentuan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dan hidupnya. B. Ketentuan makanan dan minuman yang haram. Poin pertama, pengertian makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Poin 2, jenis makanan dan minuman yang haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. A. Haram lizatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Di antaranya daging babi, darah, kamar atau minuman keras. B. Haram li ghairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Adapun beberapa jenisnya. 1. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa menyembelih yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Adapun jenis-jenis bangkai. Pertama, al-munhariyaki, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Kedua, al-mauquzah, binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutaradiyah, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. 4. Anatihah, yaitu binatang yang mati karena ditunduk oleh binatang lainnya. Kelima, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Poin ketiga, akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa atau terutama minuman keras yang mengandung alkohol. 1. Kecerdasan menurun. 2. Kecenderungan lupa dan melakukan hal yang negatif. 3. Senang menyendiri dan melamun. 4. Semangat kerja berkurang. Makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. 4. Makanan dan minuman yang haram mubazirkan harta. 5. Menimbulkan pemusuhan dan kebencian. 6. Menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menghalangi atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.